Baru nih ngelihat di pondok pesantren itu ada satu studio yang keren banget ya, studio kayak profesional banget. Ini udah saya bilang tadi pas baru masuk ini close the door. Ini studionya keren banget. Sama nih, belum dengar bacaan Quran Ustadz. Ini jadi kayak konser langit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali teman-teman semua ya. Kita sekarang ada di dalam satu acara podcast Pondok Pesantren Al-As'ad di ruang silaturahmi. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz jauh datang dari Bandung menyapa kita ke Jambi, khususnya di Ponpes As'ad. Alhamdulillah Ustadz Hanan Ataki ya. Gimana perjalanannya dari Bandung tadi Ustadz? Alhamdulillah lancar dengan sedikit hektik karena dari subuh jalan dari rumah habis sahur ya. Ke Jakarta dulu. Jakarta tadi sebetulnya ada sedikit insiden ketinggalan pesawat tadi tuh. Jadi qadarullah ya. Ketinggalan pesawat jam 9 sama Ustadz Mukhlis dibantu, jadi akhirnya bisa dapat pesawat yang jam 11. Jadi lumayan hektik. Alhamdulillah. Mungkin ya itu juga karena doa mungkin Ustadz dari santri-santri Ponpes As'ad, sehingga alhamdulillah ya semua acaranya insyaallah on schedule. Betul. Dan kita masih on the track insyaallah. Nah Ustadz, alhamdulillah Ustadz, ini Ustadz hadir di program perdana kami ya teman-teman semua, di program perdana di podcast Pesantren Al-As'ad di ruang silaturahmi ya. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa ya. Perdana dibuka langsung oleh Ustadz Hanan Ataki, Masya Allah. Wah, ini jadi acara pertama ya? Ini pertama Ustadz. Wah, luar biasa. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi juga nanti mungkin dalam obrolan kita Ustadz, kita minta tausiah, nasihat dari Ustadz ya, agar program ini bisa terus langgeng, bisa terus diminati oleh masyarakat. Nah mungkin Ustadz, awal-awal Ustadz, kita ini kebetulan nih Ustadz udah datang di kami ya. Waktu ini kami tentu nggak kami sia-siakan ya. Kami mau nanya langsung ke Ustadz ini. Alhamdulillah Ustadz kan ini dikenal sebagai Ustadznya anak muda ya, punya konten dakwah di media sosial. Nah tentu mungkin bisa sharing ke kami ini Ustadz, apa kira-kira tahapan-tahapannya gitu untuk melakukan dakwah di media sosial. Baik, terima kasih Ustadz Mukhlis. Sebetulnya Ustadz anak muda itu Ustadz Mukhlis, cuman beliau humble, tawadu ya, jadi ngelempar ke saya. Nah, jadi teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya happy banget, bahagia banget bisa yang pertama silaturahim dengan sahabat lama saya, yaitu Ustadz Mukhlis, yang beliau juga selain sahabat saya, guru saya juga. Saya banyak belajar tentang hidup dari beliau. Dan qadarullah nih ya Ustaz, kita ada di satu podcast nih. Tadinya pengennya ngobrol di warung kopi, ternyata ada yang tempat lebih nyaman, yaitu di podcast ruang silaturahmi. Jadi sebagaimana namanya, benar-benar nih di awal konten podcast ruang silaturahmi Ponpes Al-As'ad ini, ternyata di konten pertama ruang silaturahmi ini mampu menjalin ya, menghubungkan silaturahmi yang cukup lama terbatas antara saya dengan sahabat saya Ustadz Mukhlis yang insya Allah sekarang udah menjadi orang hebat lah di Jambi. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga happy banget, alhamdulillah bersyukur bisa menyapa santri-santri yang ada di Ponpes Al-As'ad. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama mereka, ngasih motivasi dikit sebagai kakak kelas atau kakak mereka lah ya, karena lebih tua, ngasih nasihat ke yang muda. Dan juga yang paling surprise-nya adalah saya baru nih ngelihat di pondok pesantren itu ada satu studio yang keren banget ya, studio kayak profesional banget. Ini udah saya bilang tadi pas baru masuk ini close the door. Ini studionya keren banget. Dan ini yang paling istimewa adalah dibuat oleh santri. Jadi santri sendiri yang meng-create project dan program
podcast Ruang Silaturahmi ini. Buat saya ini keren banget. Selamat ya buat santri-santri dari Pompes Al-As'ad yang udah meluncing program podcast pertama mereka yang luar biasa, yaitu podcast Ruang Silaturahmi dengan studio yang sangat-sangat keren ini. Nah, bicara tentang pengalaman dakwah, ketika dulu saya pulang dari Mesir tuh tahun 2000, tahun berapa ya pulang? 2006 ya? Iya. Tahun 2006 saya pulang dari Mesir itu masih meraba-raba lah tentang dakwah di Indonesia. Karena nggak mungkin juga saya meng-copy paste apa yang ada di Mesir ke Indonesia tuh nggak mungkin. Soalnya secara culture juga pasti berbeda. Sehingga saya mencoba untuk pertama-tama dalam dakwah itu melakukan semacam observasi dulu. Ya. Kalau dalam dakwah itu disebut dengan istilah fiqhul waqi', memahami realitas dulu. Jadi saya observasi lewat sosial eksperimen, lewat riset, walaupun risetnya nggak canggih-canggih amat sih. Ya. Jadi riset kecil-kecilan itu berjalan sekitar 8 tahun. Oh, 8 Jadi tahun. dari 2006 Ustadz Mukhlis sampai 2014. Jadi sekitar 8 tahun itu saya sifatnya observasi aja. Observasi ya? Ya, kenapa? Jadi 8 tahun itu observasi sambil dijalanin juga dakwah yang sifatnya sebagaimana yang sudah berjalan. Jadi tidak ada sebuah improvisasi, nggak ada hal-hal yang sifatnya baru, lebih ke ngejalanin dulu aja culture dakwah yang ada di Indonesia. Waktu itu saya udah tinggal di Bandung. Nah, dakwahnya masih antar satu taklim ke taklim yang lain, satu masjid ke masjid yang lain, satu komunitas ke komunitas yang lain. Dan di situ saya ngelihat ada satu hal yang kayaknya menjadi pemikiran saya, yaitu kok anak muda masih jarang yang ke masjid. Anak muda itu masih jarang yang sholat berjamaah. Anak muda itu masih jarang yang hadir dalam taklim. Biasanya yang hadir taklim itu orang-orang tua. Jadi materi taklim favoritnya itu tentang mengingat kematian. Karena yang hadir orang tua. Jadi saya ngerasa kayak, ini kok ada miss ya? Ada miss antara generasi yang sekarang udah dewasa dengan generasi muda. Jadi ada gap generationnya. Sehingga saya ngerasa, aduh nih kayaknya dakwah di sini penting nih. Bukan karena saya sok-sokan masuk ke dunia anak muda, tapi ngerasa kayaknya dakwah di anak muda itu sangat dibutuhkan. Lalu gara-gara itu setelah 8 tahun observasi, akhirnya kita menemukan sebuah pola atau sebuah metode tentang dakwah anak muda itu harusnya kayak gimana. Setelah sekian lama kita mencoba trial and error, kita mempelajari, kita diskusi, akhirnya kita jadi tahu sebuah metode yang efektif buat anak muda. Apa dakwah atau metode dakwah untuk anak muda yang saya pakai waktu itu? Saya menggunakan metode membuat tren. Jadi saya nggak bikin pesantren karena saya ngerasa nggak punya kapasitas untuk membuat pondok pesantren. Akhirnya saya bikin dakwah tren. Jadi pesannya lewat tren, pesan_tren. Nah, apa yang membedakan dakwah tren dengan dakwah yang umum berjalan pada waktu itu? Kalau dakwah umumnya pada waktu itu tuh kan lewat taklim, kemudian ada kelas-kelas eksklusif, ada kalau yang gedenya crowd eventnya namanya tablik akbar, dengan bahasa dakwah yang mungkin cukup common di dunia aktivis dan anak pondok pesantren, tapi kayak asing di dunia anak muda. Nah, sehingga dengan metode itu saya pikir anak muda belum ke-grab secara efektif nih kepada dakwah, karena anak muda nggak aware dan nggak ngerti juga dengan istilah-istilah, dengan model-model acara yang berjalan di dalam varian-varian dakwah. Sehingga kita membuat sebuah metode baru di mana lebih kena ke anak muda, lebih kegigit sama anak muda, lebih nyambung sama anak muda, yaitu metode dakwah tren. Salah satu di antara tools yang kita pakai untuk dakwah tren ini adalah sosial media. Jadi 2014-2015 tuh sosial media udah mulai tuh udah mulai growingnya bagus. Akhirnya kita pakailah itu sebagai tools dakwah kita, sosial media. Mulailah 2015 saya bikin akun Instagram. Kenapa nggak bikin YouTube? Kenapa nggak bikin Facebook? Karena Facebook itu segmennya umum. Kalau Instagram waktu itu belum ada TikTok, jadi Instagram sama Twitter yang segmennya anak muda. Kemudian nanti muncul lagi setelah Instagram dan Twitter itu Line.
lalu muncul TikTok belakangan. Yeah. Nah, kita pakai sosial media itu sebagai tools kita dalam menyebarkan pesan-pesan dakwah lewat tren. Okay. Nah, lalu kita memilih kira-kira di antara sekian banyak pesan dakwah ataupun tema dakwah, tema apa yang mau kita lempar duluan nih biar jadi tren. Yeah. Indikasi jadi tren adalah ketika tema itu atau pesan itu menjadi viral, kemudian jadi lifestyle-nya anak muda. Berarti itu udah jadi tren. Kalau nggak jadi lifestyle, cuman dibahas di dalam kelompok-kelompok kecil, berarti itu bukan tren. Kalau dibahas oleh segmen yang kecil, namanya nggak viral. Jadi kita harus memviralkan pesan Islam lewat tools media sosial, supaya dia trending topik, kemudian dia menjadi lifestyle-nya anak muda. Pesan apa yang mau kita lempar ke publik? Okay. Dari sekian banyak pesan dakwah yang mau kita angkat, akhirnya kita memutuskan ya udah kita akan angkat hijrah sebagai tren. Itu 2015 awal. Hijrah sebagai tren. Jadi by the way teman-teman, sebelum 2015 kalau yang memperhatikan ya, itu masjid belum ramai dengan anak muda. Itu masjid belum masif dengan taklim-taklim anak muda. Apalagi akun-akun dakwah itu belum terlalu digemari sama anak muda, masih akun-akun entertain waktu itu. Nah, dengan kita bikin hijrah sebagai tren, lalu kita coba create berbagai macam activity, kemudian juga narasi, kemudian juga event. Akhirnya dalam waktu setahun hijrah itu udah masif di Indonesia. Okay. Bahkan di masjid kita nyebutnya Markas Pemuda Hijrah ya di Bandung. Ada masjid namanya Masjid Al-Latif, dan masjid itu sekarang dikenal dengan Masjid Gaul. Karena anak mudanya nongkrong di sana. Masjid itu dari tadinya 2 soft sholat, tiba-tiba dalam setahun itu alhamdulillah udah harus nutup jalan di depan. Jadi full untuk anak-anak muda. Yang bikin kita semangat itu yang datang bukan aktivis, bukan yang hijabnya udah panjang. Justru yang datang itu yang belum berjilbab, yang datang tuh yang tatoan, yang datang tuh anak geng motor. Jadi emang segmen anak muda yang selama ini nggak kesentuh oleh dakwah, alhamdulillah ternyata dengan metode tren mereka dapat gitu, kena. Sehingga akhirnya mereka berbondong-bondong. Jadi ayat tren menurut saya di Al-Quran itu adalah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja itu sebuah trending, sesuatu yang masif, sesuatu yang viral, itu namanya afwaja. Berbondong-bondong orang simpatik kepada Islam, memeluk Islam, mensupport Islam, itu kan tren. Jadi ketika Nabi berdakwah, Nabi menjadikan Islam sebagai tren baru di bahkan level dunia. Jadi Islam dibicarakan di Irak, Islam dibicarakan di Syam, Islam dibicarakan di Ethiopia, Islam dibicarakan di Persia, Islam dibicarakan di Roma, di Konstantinopel, di Yaman, di banyak negeri Islam dibicarakan, berarti kan viral. Nah, dengan tema yang sederhana yaitu Islam. Kemudian tokohnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Berarti wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dalam terjemahan kontemporer dan terjemahan kontekstual, saya menerjemahkannya sebagai ayat tren. Okay. Jadi ketika sesuatu sudah viral, masif, dan menjadi trending topik di tengah-tengah masyarakat. Nah, hijrah kemudian menjadi trending. Mulai muncullah komunitas-komunitas dengan nama hijrah di setiap tempat di Indonesia. Bagaimana dengan pemuda hijrah sebagai pelopor tren itu? Kita sengaja dari awal sebetulnya nggak mau bikin cabang. Jadi si pemuda hijrah ini sebagai sebuah komunitas hijrah, dari awal tuh Ustadz nggak disetting untuk punya cabang. Okay. Kenapa? Kan yang lain tuh kalau bikin organisasi pengen banyak cabang ya. Iya. Kalau kita malah nggak pengen ada cabang. Kalau ada komunitas dengan nama pemuda hijrah di banyak kota, itu bukan cabang kita. Itu improvisasi teman-teman aja. Jadi pemuda hijrah itu nggak punya cabang, dia hanya ada di Bandung. Kenapa? Iya. Karena salah satu di antara kode etik membuat tren adalah kita nggak boleh membesarkan yayasan, kita harus membesarkan gagasan. Itu kode etik tren tuh. Kalau yayasannya lebih besar daripada gagasan, berarti gagasan itu tidak menjadi milik publik, tapi milik sebuah organisasi, dan itu nggak akan berkembang. Makanya ini tergantung kita mau memilih metode apa nih. Metode menguatkan sebuah organisasi sehingga punya banyak cabang, itu juga nggak ada salahnya. Cuman saya pikir waktu itu metode yang kedua ini nggak ada yang pakai nih. Padahal ini metode bukan metode baru sih.
dipakai oleh orang lain dalam konteks bukan dakwah Islam, dipakai untuk politik, dipakai untuk dagang, bisnis, startup itu tuh tren banget pakai metodenya. Makanya salah satunya adalah sosial media sendiri ya, sebagai media yang cukup besar kayak TikTok. TikTok itu dia kontennya dia serahin aja sama setiap konten kreator. Dia nggak mendirect mereka harus kontennya kayak gimana, dia cuma ngasih guidance doang. Gitu juga dengan Instagram, bahkan kadang muncullah konten kreator yang eksis, yang besar, dan pasti dengan sendirinya akan membesarkan si media itu sendiri atau platform itu sendiri. Tapi dia nggak bikin membesarkan platform secara media, tetapi dia membesarkan konten yang dibesarin, bukan platformnya. Jadi orang nggak perlu dia bilang saya adalah seorang Instagram, saya adalah seorang selebgram, saya adalah seorang seleb TikTok. Nggak perlu dia ngomong, dia nggak perlu mention TikTok dan Instagram pun itu keangkat. Kenapa? Yang paling penting kontennya. Gitu juga dengan dakwah. Jadi si organisasinya nggak kita besarkan, yang kita besarkan gagasan. Ditambah lagi, kalau gagasan itu menjadi milik publik, dia nggak bisa dibendung. Kalau gagasan itu menjadi milik organisasi, organisasinya bermasalah, gagasannya juga ke bawah. Tapi kalau misalnya gagasan ini menjadi milik publik, nggak ada yang bisa membendung gagasan, karena semua orang merasa memiliki. Sehingga hijrah dari tahun 2015 akhir itu udah menjadi milik publik. Sehingga orang berimprovisasi tanpa batas. Saya nggak punya kemampuan untuk mendirect mereka atau untuk ngebatasin mereka, nggak bisa. Walaupun sebagai pencetusnya, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena udah diserahin, ini milik publik. Silakan kalian berimprove, dan itu menjadi gelombang yang sangat besar. Produknya macam-macam, variatif banget gitu. Dari mulai produknya berbentuk komunitas, kemudian ada lagi produk berbentuk event. Salah satu yang cukup ramai itu Hijrah Fest ya, sebagai sebuah event dakwah yang dilakukan sama teman-teman artis. Kemudian produk lainnya adalah bahkan ke industri, mulai dari clothing sampai kepada industri televisi, kulkas, pakai nama hijrah. Clothing dengan tema-tema hijrah tuh bermunculan di setiap tempat, di setiap kota gitu. Itu adalah gelombang yang berjalan dengan sendirinya karena efek dari tren tadi. Jadi dia kayak bola salju, makin lama dia makin membesar dan nggak bisa dibendung. Itulah kode etiknya tren. Sehingga kita pemuda hijrah emang nggak bikin cabang di mana-mana. Kita hanya menyebarkan gagasan tren. Walaupun nggak semua orang tahu konsepnya, nggak semua orang tahu tentang dapurnya, mereka cuma tahu displaynya, lalu mereka meniru displaynya. Pengen kayak gini, platingnya pengen kayak gini, makanannya pengen kayak gini, tapi gimana cara masak kan nggak semua ngerti ya. Bahkan sedikit yang ngerti, dan saya jarang bahas sih. Ini nih spesial nih buat teman-teman penikmat podcast Ruang Silaturahmi ya. Ini salah satu yang saya buka kartu tuh di sini. Jadi apa sih dakwah usahanan itu kayak gimana metodenya itu, saya agak buka kartu sih di sini karena ada sahabat saya Ustaz Mukhlis nih. Terima kasih nih Ustaz. Ya siap. Alhamdulillah Ustaz, ini kita dapat pencerahan nih Ustaz tentang metode berdakwah di media sosial Ustaz ya. Lagi-lagi Ustaz, ini perdana, ini sebuah kesempatan yang sangat berharga bagi kami ya, teman-teman juga santriwan santriwati di Pondok Pesantren As'ad Seberang Jambi. Nah Ustaz, tadi Ustadz udah jelasin ke kita ya bagaimana pentingnya dakwah di media sosial, yang tadi saya underscore itu pesan underscore tren gitu ya. Nah untuk santri ini Ustadz, kita ada santri, santriwan dan santriwati di sini. Kalau mereka mau berdakwah di media sosial, itu kira-kira apa yang perlu disiapkan Ustadz? Kalau kalian serius pengen jadi seorang content creator untuk dakwah, karena kalau untuk mau berdakwah di sosial media, mau nggak mau harus jadi seorang content creator. Kemudian kalau mau lebih lebih pro lagi, lebih profesional lagi, ya harus punya production house. Ya harus ada produsernya, harus ada kreatifnya, harus ada segala macam lah dengan kompleksitasnya production house. Sehingga kalau udah jadi itu insya Allah kalian tinggal jalan aja. Yang paling sulit itu adalah pertama observasi tadi, menentukan segmen. Jadi nggak boleh kita
sebuah narasi itu for everyone, nggak bisa. Jadi harus segmented. Jadi khusus, tidak ada narasi ataupun branding untuk semua orang, nggak ada. Dia harus segmentasi banget. Sehingga teman-teman tahap awal adalah observasi untuk menentukan siapa segmen dari project dakwah kalian. Apakah itu berbentuk podcast, berbentuk dakwah konten kreator dan segala macam, apapun lah ya. Tentukan segmennya, karena kalian nggak bisa bicara dengan satu bahasa untuk semua orang. Jadi bahasa Inggris pun nggak semua orang ngerti. Jadi tetap aja masing-masing lebih nyaman dengan bahasa ibu ya, bahasa daerah, bahasa nasional. Jadi kita harus punya translator program ke segmentasi dakwah. Jadi programnya, pesannya adalah misalnya tentang tentang mencari ilmu. Ini harus diterjemahin lagi ke bahasa segmentasi dakwah kita. Misalnya segmennya anak main. Kalau anak main itu berarti ya bahasanya bukan mencari ilmu tapi sharing. Misalnya. Jadi ada terjemahan lah. Sehingga dengan memahami segmentasi dakwah nanti baru turun ke tema yang kalian mau angkat supaya kalian konsisten dengan tema itu, konsisten dengan konten tersebut di acara-acara kalian. Kalau udah jelas temanya, nama programnya, kayak misalnya di sini nama programnya adalah podcast Ruang Silaturahmi. Nanti kalau ini mungkin lebih ke segmen tertentu, ada lagi segmen yang berbeda butuh nama yang baru. Nah, kalian bisa cari nama yang sesuai. Baru kemudian masuk kepada kreatif. Kreatif ini macam-macam, mulai dari kreatif konten, kreatif gimmick, kreatif hal-hal yang sifatnya teknis dan seterusnya. Kemudian ada marketing pastinya, supaya acara kita ini bisa kuat secara finansial, harus ada marketing yang bisa tanda petik menjual acara kita ke sponsor. Sehingga ketika dia bisa produktif secara finansial, insya Allah acara ini juga akan sukses. Bahkan dia akan berdampak juga secara social impact. Misalnya dari podcast Ruang Silaturahmi, karena ada sponsor, akhirnya mereka bikin proyek sosial membantu orang yang pengen belajar di Pondok Al-As'ad tapi tidak punya kemampuan. Pondok As'ad. Jadi mereka di Pondok As'ad itu dapat beasiswa. Yang ngasih beasiswa bukan lagi pondok, tapi podcast. Kok bisa podcast ngasih beasiswa? Karena mereka udah produktif secara finansial karena tim marketingnya jalan. Nah, kayak di acara kita siang ini Ustadz nih, ternyata saya juga surprise ya dari teman-teman santri. Ini Pondok As'ad ini luar biasa produktif ya. Jadi selain punya podcast, mereka juga punya sebuah produk clothing yang khusus buat, untuk sementara ini masih buat yang akhwat nih. Namanya Malabisi. Bahasa apa nih Ustaz? Malabisi jamak dari libas malabis. Masya Allah. Ini Ustaz Mukhlis ya. Saya sengaja mancing, pengen nunjukin kalau Ustaz Mukhlis itu orangnya pintar banget. Jadi beliau memahami bahwa malabisi ini bahasa Arab ya Ustaz? Iya, bahasa Arab. Dari kata libas ya. Libas. Jadi artinya malabisi, jadi pakaian-pakaian saya. Pakaian. Iya. Masya Allah. Ini khusus untuk akhwat Ustaz. Untuk akhwat ini kayaknya nih warnanya warna cewek banget nih. Pastel-pastel gitu. Terus ada polka dotnya segala macam. Nih desainernya juga kayaknya kalau nggak salah nih desainernya dari santri Al-As'ad. Pondok As'ad. Jadi santri dari As'ad juga ya, bukan dari desainer luar gitu. Bukan. Produksi mereka, desain mereka ini keren banget. Jadi ini kayak gini-gini tuh harus dikembangkan supaya nanti bisa integrate antara yang usaha clothing, yang podcast, yang konten, yang segala macam. Sehingga kalau integrate antara satu dengan yang lain, insya Allah jadi bisa saling support. Lalu acaranya bisa sukses. Jadi observasi, menentukan segmentasi, kemudian tema podcast atau konten kreasinya apa, sampai kemudian hal-hal yang sifatnya kreatif, kemudian juga marketing dan seterusnya. Alhamdulillah Ustadz, kita udah panjang lebar nih ya bicara dengan Ustadz ya. Kami tahu Ustadz juga tadi baru sampai langsung kemari. Ini luar biasa. Ini sebuah penghormatan bagi kami ya, dan lagi-lagi ini kesempatan yang luar biasa bagi kami Ustaz. Nah, mungkin di akhir Ustaz kita ingin dengar nih Ustaz. Nih, Anda juga secara pribadi udah lama nih belum dengar bacaan Quran Ustaz ini.
Ini kita mau langsung nih Ustaz ya. Ini jadi kayak konser langit nih. Ya, mungkin ma tayassar min al-Qur'an Ustaz. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Anan, sama-sama Ustaz Mukhlis, sahabat saya, dan sukses terus Ustaz insya Allah dalam berdakwah, dalam aktivitas ya, dalam kehidupan insya Allah. Dan mohon doa juga untuk kami Ustaz agar podcast Ruang Silaturahmi Pondok Pesantren As'ad terus sukses dan bisa mendunia dan menyiarkan dakwah Islam. Amin. Semangat terus buat teman-teman. Jangan nunggu perfect baru kalian memulai. Mulai aja dulu, nanti insya Allah akan disempurnakan sambil berjalan. Belajar dari pengalaman. Siap. Barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.